Memulai sekarang. Apa yang Anda tunggu? Kebahagiaan dan pencapaian yang Anda inginkan dimulai dengan tindakan nyata. Mulailah sekarang, saat ini juga. Sekarang, setelah Anda tahu bagaimana untuk bahagia dan mencapai yang Anda inginkan, pertanyaannya, kapan Anda akan memulainya? Kapan Anda mulai melakukan sesuatu untuk berbahagia? Kapan Anda mulai melakukan sesuatu untuk mencapai yang Anda inginkan? Yang penting adalah melakukan sesuatu, bukan hanya mengetahuinya atau mendalaminya. Pembelajaran, kebahagiaan, dan pencapaian yang Anda inginkan terletak pada tindakan nyata. Begitu banyak orang menghadiri ratusan seminar, membaca ratusan buku, dan berharap hidup mereka berubah. Terinspirasi oleh seminar-seminar dan buku-buku tidak cukup untuk mendapatkan yang Anda inginkan. Butuh tindakan. Ingat, tidak ada saat yang tepat, tidak ada saat yang sempurna untuk memulai kebahagiaan Anda. Tidak ada persiapan sempurna untuk memulai langkah Anda mencapai yang Anda inginkan. Mulailah menetapkan dengan mantap apa yang Anda inginkan. Mulailah menyadari apa yang penting bagi Anda dalam hidup ini dan apa yang sebenarnya Anda cari. Putuskan sasaran Anda dengan mantap, lalu pilih dan tentukan identitas diri, keyakinan, cara-cara, dan berbagai sumber daya yang Anda butuhkan untuk mencapainya. Putuskan untuk memulai menjalani setiap hari dan setiap langkah dengan bahagia. Ingat, kita tidak otomatis menjadi bahagia dan tidak secara otomatis akan mencapai yang kita inginkan. Lakukan sesuatu dan lakukan sekarang juga. Beberapa orang akan menunggu segala sesuatu sempurna. Menunggu peluang, menunggu saat yang tepat, menunggu segala sesuatu berubah persis sesuai keinginan, menunggu semua dukungan tiba, menunggu situasi mengizinkan, dan lain-lain. Anda sendiri, apa yang Anda tunggu? Putuskan untuk menjadi penyebab. Sebabkan peluang muncul untuk Anda. Ciptakan peluang dengan melebarkan peta realitas dan memperkaya model dunia Anda sekarang juga. Mulailah perubahan dengan perubahan dunia internal Anda sekarang juga. Andalah yang memutuskan kapan saat yang tepat. Andalah yang mengizinkan perubahan Anda. Anda yang memunculkan sumber daya yang mendukung Anda. Mulailah menggunakan identitas diri yang mendukung kebahagiaan Anda dan menganut keyakinan yang membantu Anda berbahagia dan mencapai yang Anda inginkan. Berfokuslah pada tujuan spesifik Anda, buatlah generalisasi sepanjang perjalanan menuju ke sana dan distorsikan berbagai situasi, kejadian, dan pengalaman Anda sesuai dengan yang Anda ingin lihat, dengar, dan rasakan. Kreasikan dunia internal yang kaya dan indah sebagaimana ingin Anda lihat, dengar, dan rasakan di dunia eksternal. Rekayasakan dunia internal Anda sehingga mewakili model dunia yang benar-benar Anda inginkan. Realitas yang akan Anda lihat, dengar, dan rasakan hanyalah seindah dunia internal yang Anda kreasikan. Ciptakan dunia internal yang bahagia dan mulailah berbahagia dengan keputusan sendiri. Mulailah pergunakan bahasa bahagia. Berkata-katalah sesuai dengan yang Anda inginkan terjadi. Perkayalah kosakata dengan berbagai bahasa yang memancing asosiasi kebahagiaan, memunculkan antusiasme dan energi, serta mencerahkan pikiran. Perhatikanlah konteks di mana Anda hidup dan beroperasi untuk mencapai keinginan Anda. Hormatilah model dunia orang lain dan model dunia yang berlaku di setiap konteks. Jagalah keseimbangan ekologi dengan menjaga harmonisasi sistem report. Ciptakanlah situasi win-win-win, di mana Anda menang, orang yang berhubungan langsung dengan Anda menang, dan orang yang berhubungan tidak langsung dengan Anda pun menang. Kreasikan dunia eksternal yang saling menguntungkan dan saling bermanfaat. Tantangan, mulailah menikmatinya. Ia datang sesuai dengan tingkat Anda. Ingin menjadi orang luar biasa dan tidak standar. Hadapilah pula tantangan yang luar biasa dan tidak standar. Nikmatilah dunia internal eksternal yang lebih bahagia dan capai yang Anda inginkan.
dengan kebahagiaan. Jadilah orang tidak standar dengan hasil yang tidak standar. Sekarang juga, tidak ada saat yang paling tepat untuk memulai. Mulailah berbahagia dan mencapai yang Anda inginkan sekarang juga, saat ini juga. Mungkin Anda bertanya, semua itu terdengar begitu mudah. Dan memang lebih mudah mengatakannya, bukan? Oh, saya sudah terinspirasi dengan semua ini, tapi kenapa saya belum juga bisa bergerak? Bagaimana agar saya bisa punya motivasi yang cukup untuk bergerak sekarang? Motivasi, mood, semangat, energi bisa dipicu oleh apa yang kita pikirkan dan lakukan. Jadi, prinsipnya adalah, untuk memicu motivasi tersebut, kita perlu memikirkan dan melakukan sesuatu. Fokus bisa mengarahkan energi kita, tapi seringkali butuh pembakaran dari dalam juga, dengan melakukan dan memikirkan hal lain. Prinsipnya adalah, pikiran dan tubuh adalah satu sistem yang saling memengaruhi. Pikiran memicu, tubuh merespons. Demikian pula, tubuh memicu, pikiran merespons. Motivasi mengikuti tindakan. Menunggu motivasi baru bergerak. Kekeliruan terbesar sebagian besar orang adalah menunggu motivasi dan energi mereka muncul, baru bertindak. Dan lucunya, karena menunggu, sambil tidak melakukan apa-apa, motivasi mereka juga tidak muncul-muncul. Mereka lalu menyalahkan situasi dan orang lain yang tidak membantu mereka memunculkan motivasi. Ini sebuah pendekatan sains yang praktis sekali. Albert Einstein sudah merumuskannya dalam konsep energinya. Dalam rumusan Einstein tersebut, energi berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi, saat kecepatan 0, energi pun 0. Kalau begitu, mau menunggu yang mana dulu? Energi untuk melakukan sesuatu dalam konteks mengejar impian dulu atau bergerak dulu untuk memancing energi tersebut? Karena kita toh sudah menyimpan energi bawaan setiap saat, bukankah tidak ada masalah untuk bergerak dahulu? Dan inilah yang menarik, bahwa setelah kita bergerak, kecepatan tidak 0 lagi. Dan energi yang relevan, yang kita butuhkan untuk bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keinginan kita tersebut pun tidak 0 lagi. Semakin cepat kita bergerak, maka energinya semakin naik dengan koefisien kuadrat. Ini dinamakan momentum. Karena itu lihat sekeliling, orang-orang yang bergerak cepat mempunyai motivasi yang lebih besar dibanding yang bergerak pelan. Jadi, mulailah bergerak, walau dari hal kecil. Mulailah bertindak, walau dari langkah kecil. Yang penting, Anda memulai. Lalu perhatikan dan rasakan momentum mulai terbangun. Anda akan rasakan bahwa dengan berjalannya waktu, energi Anda malah akan bertambah, dan motivasi pun naik. Motivasi mengikuti tindakan. Jadi, lakukan sesuatu untuk memulai langkah Anda. Bertindak, take action, fisiologi yang memotivasi. Bagaimana menggunakan memori tubuh dan pikiran untuk menstimulasi motivasi? Pikiran dan tubuh adalah satu sistem. Fisiologi kita memengaruhi energi dan motivasi kita. Anda berdiri dan duduk dengan cara tertentu yang memengaruhi pikiran dan perasaan Anda. Jadi, motivasi bisa distimulasi oleh fisiologi tertentu yang sudah terprogram dengan pikiran atau perasaan tertentu. Saat kita percaya diri, kita bergerak dengan cara-cara tertentu yang unik. Saat kita malu, kita bergerak dengan berbeda. Saat kita agresif, kita pun bergerak dengan berbeda. Setiap fisiologi kita sudah terprogram dengan perasaan atau pemikiran tertentu. Dan hubungannya timbal balik. Fisiologi tertentu bisa memicu perasaan, demikian pula perasaan bisa memicu fisiologi. Kita sebenarnya bisa menstimulasi berbagai perasaan dengan mudah melalui fisiologi kita. Berikut adalah teknik bagaimana menstimulasi motivasi dan energi dengan fisiologi tertentu. Datangkan kembali memori atau ingatan Anda mengenai situasi di mana Anda merasa sangat termotivasi, atau berenergi, atau sangat antusias. Bayangkan kembali situasi tersebut secara jelas dan tajam. Perhatikan baik-baik fisiologi Anda saat itu, cara Anda berdiri atau duduk, posisi tangan, kaki, badan, dan berbagai bahasa tubuh yang bisa Anda tangkap. Apabila membantu, gerakan mata Anda ke arah kiri atas,
Teliti apa saja yang Anda lakukan atau katakan, entah secara eksternal atau internal, yang memicu motivasi saat itu. Sekali lagi arahkan mata Anda ke kiri atas kalau membantu secara visual. 3. Sekarang masuklah ke dalam imajinasi tersebut, masuk ke dalam diri Anda, dan seolah-olah Anda berada kembali di situ menjadi diri Anda. Rasakan kembali bagaimana terpicunya motivasi dan energi saat itu. Lakukan berbagai penyesuaian bila perlu. Kadang, saat Anda masuk kembali ke memori tersebut, tubuh Anda akan membuat penyesuaian secara memori untuk memaksimalkan perasaan atau state tersebut. Tubuh Anda punya memori tentang perasaan tersebut. Keluar dari memori tersebut dan terbanglah kembali ke posisi awal Anda. Tiru fisiologi tersebut. Sekarang, berdirilah atau duduklah, atau bergeraklah, berkata-katalah, persis sesuai dengan berbagai hal yang bisa Anda ingat dan tangkap dari memori tadi. Rasakan bagaimana energi dan motivasi mulai muncul. Kembali lagi, lakukan penyesuaian bila perlu. 5. Bayangkan berbagai situasi di mana Anda ingin menggunakan cara ini di waktu-waktu mendatang. Bawa diri Anda ke imajinasi tersebut, lalu aplikasikan fisiologi yang memotivasi tersebut. Rasakan bedanya. Apakah kita harus bergantung dari berbagai motivasi dari luar untuk bisa memulai sesuatu atau termotivasi untuk bergerak? Sehingga begitu banyak orang berbondong-bondong datang ke seminar motivasi dan harus datang secara reguler untuk di-recharge. Bagaimana dengan sumber daya internal? Pikirkan ini, kalau perasaan bisa distimulasi oleh pikiran, berarti perasaan termotivasi, semangat, antusias, dan sejenisnya bisa juga distimulasi oleh pikiran, bukan? Bagaimana ini bisa dilakukan? Prinsipnya sangat sederhana. Perasaan yang kita anggap sebagai buruk seperti cemas, takut, ragu, bete, dan lain-lain adalah output dari pemikiran hal-hal yang menimbulkan perasaan-perasaan tersebut. Kita cemas karena membayangkan yang terburuk akan terjadi. Kita takut karena memikirkan berbagai hal yang menakutkan seperti kegagalan, kekalahan, dan lain-lain. Sekuens dari memikirkan atau melakukan sesuatu yang dilanjutkan oleh munculnya perasaan atau tindakan tertentu disebut sebagai strategi. Jadi ada strategi untuk menakut-nakuti diri sendiri, ada strategi untuk membuat diri cemas, ada strategi untuk membuat diri ragu, dan lain-lain. Memang lucu mengetahui begitu banyak orang menyukai strategi untuk menakut-nakuti diri sendiri atau membuat diri cemas, ragu, marah, frustasi, dan lain-lain. Bagaimana dengan strategi untuk membuat diri semangat, rajin, termotivasi, antusias? Tentu saja strategi ini mirip dengan berbagai strategi yang menimbulkan perasaan yang tidak bermanfaat. Intinya, kalau kita bisa membuat diri kita loyo, kita pun bisa membuat diri kita semangat. Apa yang terjadi saat Anda membayangkan orang yang Anda benci? Kejadian-kejadian di masa lalu yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman buruk Anda di masa lalu, berbagai kegagalan yang mungkin timbul di masa depan, perasaan apa yang muncul, apa yang terjadi saat Anda memikirkan makanan kesukaan Anda, atau mungkin hobi Anda, atau sesuatu yang sangat Anda sukai. Bagaimana kalau Anda memikirkan berbagai kebahagiaan di masa depan? Mencapai impian Anda, misalnya, perasaan apa yang timbul saat Anda menyadari perasaan-perasaan yang timbul dari kedua sisi ekstrem tadi? Bukankah sangat jelas bahwa pikiran Anda dengan baik memengaruhi perasaan Anda? Yang berarti bahwa Anda bisa dengan sengaja memunculkan perasaan tertentu hanya dengan memikirkan sesuatu untuk memicunya. Memulai sekarang bukan lagi soal stimulus dari luar. Sumber daya eksternal diri, seperti situasi yang mendukung, orang-orang di sekitar yang mendukung, fasilitas yang tersedia, kepastian hasil, dan lain-lain tidak selalu tersedia. Bahkan cukup sering tidak tersedia di saat kita butuhkan. Oleh sebab itu, motivasi dan energi untuk memulai langkah kita lebih baik dipicu dengan sumber daya internal. Lagi pula, bukankah kita sendiri yang bisa menjamin kebahagiaan kita dan menjamin diri sendiri untuk mendapatkan yang kita inginkan?
Sumber daya terbaik untuk memicu diri memulai langkah kita ke kebahagiaan dan mendapatkan yang kita inginkan adalah sumber daya internal. Mulailah dari dalam. Mulailah sekarang.